Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Selamat datang, Mas Fajar Saka. Siap, Pak Ketua. Pertama yang harus Anda jelaskan adalah Fajar Subhi Aka Arif itu apa? Tadi banyak yang nanya. Itu nama resminya itu Pak Ketua, Muhammad Fajar Subhi Abdul Qadir Arif. Tapi nama populernya Fajar Saka. Jadi ya, Muhammad Fajar Subhi Abdul Qadir Arif. Ya. Itu orang tuanya serius berarti. Ini kalau ikut Eptanas itu paling telat mulai ngisi. Iya, karena harus identitas. Tapi ada strateginya itu, Prof, kalau ikut MPTN. Namanya ngisinya terakhir. Jadi langsung garap dulu, nanti minta waktu untuk nulis nama. Jadi saya sudah mengantisipasi itu, Prof. Oh, iya. Sudah pinter dari dulu nih kelihatannya. Baik. Mas Fajar diminta untuk presentasi 10 menit paling lama dan kemudian nanti kita akan ada sesi dialog atau diskusi atau pendalaman terkait dengan pencalonan saudara untuk menjadi komisioner KPU RI. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Ketua, Sekretaris dan anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu 2022-2027. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk duduk di forum ini. Ini pengalaman saya ketiga kali ikut seleksi di KPU RI, tetapi baru kali ini mendapat kehormatan bisa berjumpa dengan tim seleksi. Mungkin saya tidak secerdas Pak Juri ya, yang sekali seleksi langsung terpilih. Saya butuh sampai tidak seberuntung. Tidak seberuntung. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide pertama dan kedua yang saya aturkan ini tidak dalam posisi untuk menjelaskan apa itu arti daulat rakyat dan apa itu pemilu yang luber dan jurdil. Karena itu seperti menggarami lautan, Ibu dan Bapak lebih paham daripada saya. Tetapi posisinya adalah untuk menjelaskan posisi saya di dalam memaknai keberadaan sebagai penyelenggara pemilu. Entah itu sebagai anggota KPU maupun sebagai anggota Bawaslu. Sekian banyak urusan teknis administrasi yang dihadapi oleh KPU dan juga Bawaslu. Tetapi saya maknai bahwa semua prosedur, SOP, peraturan, inovasi, teknologi, dan sebagainya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, untuk memastikan pemilu luber dan jurdil, untuk memastikan suatu KPU yang mandiri. Jadi di balik semua kerja-kerja teknis ini, sesungguhnya yang sedang dibangun adalah kerja-kerja ideologis, dan itu yang bisa membuat kita tidak akan lelah menjadi penyelenggara pemilu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikutnya, penting untuk membangun sebuah pemilu yang berintegritas. Ini memang nampak menyederhanakan ya, memastikan pemilu sesuai regulasi, memastikan pemilu jujur dan adil, semua pihak kemudian memiliki integritas yang sama dengan penyelenggara pemilu, karena tidak mungkin hanya penyelenggara pemilu yang berintegritas, tapi kemudian peserta, pemilih, dan sebagainya tidak punya integritas, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Jadi semua pihak harus terlibat. Tetapi saya memahami posisi KPU nanti adalah sentral sebagai pusat kegiatan kepemiluan dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak, tentang penerapan teknologi atau inovasi. Kembali kepada hal-hal mendasar yang saya sampaikan di awal tadi, saya maknai bahwa semua penerapan teknologi inovasi, apapun mungkin sebutannya, adalah untuk memudahkan. Dan kemudian tetap harus menjaga asas-asas pemilu luber dan jurdil, tidak bertentangan dengan regulasi. Dan yang paling penting adalah KPU di setiap periode yang saya pahami itu ada banyak sekali aplikasi teknologi informasi yang sudah diterapkan dan yang sudah dirasakan manfaatnya. Nah, dalam posisi hari ini, Ibu dan Bapak, yang saya pahami, kita tidak lagi dalam posisi harus baru, harus berbeda dengan KPU yang sebelumnya. Ada banyak sekali saya kira aplikasi yang sudah berjalan. Itu saja yang menurut saya kemudian harus direview kembali, dievaluasi, kemudian diuji coba, disimulasikan, disempurnakan, sehingga kemudian bisa menjadi lebih baik. Yang tidak kalah penting, selain bicara soal teknologi dan kemudian inovasi, adalah bagaimana hal-hal sudah direncanakan kemudian dapat dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan kendalikan. Yang berikutnya, Bu dan Bapak, beberapa tantangan pemilu 2024. Ini saya kira belum seluruhnya ya, karena memang sangat banyak sebenarnya. Pertama terkait dengan pembentukan badan penyelenggara, Ibu dan Bapak, sebagaimana kita ketahui,
pada tahun 2022, 2003, 2004, 2023, 24 dan 25 itu kalau saya tidak keliru ada proses rekrutmen KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang tidak serentak karena desain pemilihan pada waktu yang lalu memang tidak serentak menyesuaikan pada akhir masa jabatan bupati, wali kota dan gubernur sehingga pembentukan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu juga tidak sama. Nah, itu menjadi problem pada hari ini. Karena nanti pada saat tahapan dilaksanakan akan ada banyak pergantian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. 23, 24, 25. Pada saat tahapan-tahapan yang urgent itu akan ada pergantian KPU. Ini menjadi tantangan menurut saya. Bagaimana kemudian nanti dapat dipastikan proses rekrutmen tidak mengganggu tahapan pemilu. Kemudian klasik saya kira penyusunan daftar pemilih. Ya. Ini juga setiap kali pemilu menjadi problem. Hari ini sudah ada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, itu harapannya bisa menjadi salah satu solusi yang memperbaiki daftar pemilih. Kemudian tantangan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu. Pengalaman 2019 saya kira banyak problem yang kemudian harus dicarikan penyelesaian, entah itu melalui proses rekrutmen yang lebih ketat ya, terkait dengan kesehatan dari penyelenggara di level TPS, kemudian juga pemahaman terkait dengan regulasi untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi di TPS. Berikutnya adalah residu perselisihan proses dan perselisihan hasil pemilihan umum, Ibu dan Bapak. Ini tidak hanya terkait dengan nanti bagaimana transisi dari pemilu ke pemilihan. Kalau perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi sudah terjadwal dan selesai, tetapi pengalaman tahun 2019, 2020, pasca PHPU di MK itu masih ada turutannya. Contoh misalnya pengaduan penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tetap ada yang tidak puas dengan proses itu. Termasuk tidak puas dengan proses-proses yang dijalankan di Bawaslu. Kemudian dia geser ke DKPP. Bahkan ada juga yang kemudian laporan pidana atau tuntutan gugatan ya yang lain. Nah, residu perselisihan proses dan perselisihan hasil, Ibu dan Bapak, itu juga nanti akan dirasakan pada saat pembentukan badan penyelenggara. Pengalaman pada saat 2019, proses rekrutmen yang tadi saya sampaikan sudah begitu berat karena berhimpitan dengan tahapan, itu juga masih ditambah dengan potensi adanya keberatan dari calon-calon yang tidak terpilih. Ada potensi nanti penyelenggara pemilu itu selain bekerja di kantor, itu juga harus sering mengunjungi kantor DKPP karena dilaporkan peserta rekrutmen yang tidak puas dengan prosesnya. Kemudian perbedaan mekanisme penanganan pelanggaran ini lebih ke soal kepastian hukum Ibu dan Bapak dan lebih banyak di tugas Bawaslu nanti saya kira untuk menjelaskan bagaimana penanganan pelanggaran pada saat pemilu dan pemilihan yang berbeda. Kemudian perbedaan akreditasi pemantau pemilu dan pemilihan. Jadi kalau pemilu itu akreditasi pemantau itu di Bawaslu, kalau pemilihan di KPU. Ini ingin saya sampaikan bukan sekedar soal bagaimana akreditasinya Ibu dan Bapak, tetapi juga terkait dengan proses kemudian peningkatan kapasitas, berjejaring dan kemudian memaksimalkan kerja-kerja teman-teman pemantau. Kalau ini diatur di satu kelembagaan, sebenarnya bisa berkesinambungan. Tetapi undang-undang memang mengatur demikian, sehingga nanti perlu komunikasi koordinasi antara Bawaslu dan KPU supaya rekan-rekan yang terregistrasi di KPU dan Bawaslu itu bisa menjadi satu kesatuan. Pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan Ibu dan Bapak, kalau saya membaca draft tahapan yang disusun oleh KPU, itu masa kampanye selama 200 hari, menyisakan problem juga nanti terkait dengan proses pengadaan logistik ya, karena dibutuhkan waktu mulai dari perencanaan, pengadaan sampai distribusi itu akan sangat ketat ya, dan khawatir kita juga nanti akan ada permasalahan dalam proses distribusinya. Kampanye pemilu dan Bapak isu politik lokal pengalaman 2019 ya, kalah semua dengan isu Pilpres. Padahal semangatnya pemilu lokal itu adalah bagaimana kemudian calon anggota legislatif ini juga menjelaskan problem-problemnya di daerah. Yang berikutnya sosialisasi dan pendidikan pemilih, saya kira juga penting dilanjutkan baik pada masa tahapan maupun non-tahapan. Yang berikutnya adalah adanya ego sektoral antara KPU dan Bawaslu, ini juga masalah klasik ya, yang nanti akan saya sebutkan di dalam slide berikutnya, kebutuhan yang harus dikerjakan oleh jajaran KPU. Ibu dan Bapak, yang berikutnya, kebutuhan dalam waktu dekat untuk penetapan tahapan dan simulasi ya untuk semua tahapan. Untuk memastikan bahwa peraturan KPU yang disusun itu nanti di lapangan bisa dieksekusi dengan baik. Rancangan anggaran dan penyusunan peraturan pelaksanaan dalam hal ini peraturan KPU
Ini saya kira salah satu kebaikan ya, salah satu manfaat dari tidak berubahnya undang-undang selain bicara soal adanya kekurangan dan kelemahan. Manfaatnya adalah bahwa tidak ada perubahan undang-undang, berarti existing peraturan KPU dan peraturan Bawaslu itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk pemilu tahun 2024, tentu dengan mengadakan terlebih dahulu mencari inventarisasi masalah yang saya yakin sudah dilakukan juga oleh rekan-rekan KPU termasuk di Bawaslu. Kesinambungan penyelenggara pemilu berdasarkan profesionalisme dan integritas yang teruji untuk menjawab tadi. Setahu saya KPU pernah mengusulkan ada perpanjangan masa jabatan untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, mungkin juga termasuk Bawaslu ya. Tapi karena undang-undang memang membunyikan masa jabatan berakhir 5 tahun setelah dilantik dan tidak ada perubahan, berarti ini akan dihadapi di belakang hari. Nah, salah satu cara untuk menghadapinya adalah penyelenggara pemilu yang masih memenuhi syarat, saya kira itu bisa diberikan ruang lebih ya untuk kemudian terlibat lebih lanjut di dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Itu diatur di peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Yang berikutnya memastikan affirmative action dalam rekrutmen, karena ini perintah undang-undang dan juga saya kira menjadi pemahaman kita bersama kepada badan penyelenggara, peserta dan juga pengaruh utamaan kesetaraan gender dalam pengelolaan kegiatan KPU. 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Itu sudah kami jalankan juga di Bawaslu. Bintek sosialisasi bersama. Ini saya kira penting untuk membangun kesepahaman antara KPU dan Bawaslu. Dulu seingat saya pernah dilakukan, tapi sekarang sudah jarang ya. Itu dimaksimalkan sosialisasi setidaknya peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu yang strategis, mengundang KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan berjenjang sampai ke level berikutnya. Nah, pengembangan simulasi dan sosialisasi teknologi informasi saya kira tetap dilanjutkan. Kemudian penyusunan buku saku bersama antara KPU dan Bawaslu. Ini bayangan saya seperti mobil apa itu yang beda merek tapi sebenarnya barangnya sama. Ini buku, ini bayangan saya. Nanti bisa disusun bersama antara KPU dan Bawaslu untuk meminimalisir atau mengurangi ego sektoral. Jadi milikmu dan milikku itu barangnya sama, kira-kira begitu. Dan berikutnya adalah mengutamakan pencegahan dan membangun kesepahaman melalui rapat-rapat koordinasi secara berjenjang. Saya kira demikian Ibu dan Bapak, pasti banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada lanjutannya? Ada. Oke, buka saja pelan-pelan atau supaya yang Matur nuwun. matur nuwun. Pelan-pelan. Baik, terima kasih Saudara Fajar sudah presentasi 11 menit. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya atau pendalamannya. Pak Dewa mau mulai? Silakan. Oke, Bu Pungki silakan. Makasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Selamat sore Fajar. Bu Pungki. Pengalamannya Pak Fajar panjang ya, jadi pernah di KPU daerah, kemudian Bawaslu daerah. Nah, terus kemudian juga menyampaikan ini ketiga kalinya. Sudah pernah ada refleksi nggak Pak? Apa yang menyebabkan 3 kali itu gagal dan kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk bisa lolos? Ya, sayangnya memang selama proses yang pertama dan kedua itu Bu Pungki, saya tidak pernah tahu ya, tidak lolosnya saya itu di bagian apa gitu. Apakah pengetahuan dan pengalaman kepemiluan, apakah di psikotesnya ataukah di tes kesehatannya. Jadi tidak pernah tahu. Tapi saya berpikir positif saja karena pemilu itu menjadi hobi gitu Bu ya. Terima tidak terima ya saya lanjut di bagian manapun yang bisa saya kerjakan. Kira-kira begitu Bu Pungki. Terima kasih. Nanti ketika Bapak terpilih di KPU RI, itu kan Bapak akan harus banyak berkoordinasi ya. Siap. Dengan stakeholders yang lain. Nah, mohon diceritakan bagaimana hubungan Bapak atau koordinasi Bapak selama ini ketika Bapak menjadi KPU maupun Bawaslu di daerah. Oke, terima kasih Ibu Pungki. Pertama saya memahami bahwa kerja-kerja pemilu ini kan kerja bersama, kerja kolaboratif ya. Meskipun KPU menjadi sentral ya untuk kegiatan kepemiluan, tapi tidak mungkin hanya dikerjakan oleh KPU sendirian. Pengalaman saya selama di KPU dan juga di Bawaslu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian dengan KPU dan Bawaslu, TNI, Polri, semua terlibat ya, dalam bentuk rapat koordinasi dan penyampaian informasi. Nah, saya juga merasakan pengalaman saya pernah di KPU dan di Bawaslu itu sangat memudahkan kemudian di dalam menjalankan tugas-tugas
saat ini di Bawaslu. Artinya pola-pola komunikasi yang terbangun di jajaran internal KPU, saya memahami itu. Kemudian juga kerja-kerja teknis yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan KPU juga saya bisa mengikuti. Dan kemudian pendekatan yang kami lakukan di Jawa Tengah adalah mengutamakan proses pencegahan. Jadi sebelum terjadi peristiwa pelanggaran dan sebagainya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu saran, masukan, atau pencegahan kepada pihak-pihak terkait. KPU misalnya, kemudian kepada pemerintah daerah, bahkan sampai ke kepala desa pun itu kami surati supaya tidak ada pelanggaran yang melibatkan kepala desa. Jadi kira-kira cara kami membangun komunikasi seperti itu, Bu Pungki. Ya, terima kasih. Kemudian ketika ini pindah ya ke KPU RI, tantangan apa sih Pak sebetulnya yang Anda anggap berat gitu ya untuk 5 tahun ke depan? Jadi tidak berhenti di 2024 tapi 5 tahun ke depan. Terima kasih Bu Pungki ya. Jadi meskipun memang bukan pertama kalinya kita menyelenggarakan pemilihan umum ya, termasuk pemilu serentak 2019 juga sudah pernah dilakukan, tapi memang pengalaman selama ini setiap pemilu tidak bisa dibuat sama, gitu, karena akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Tantangannya mungkin secara kalau disederhanakan mirip ya. Tadi saya sebutkan misalnya soal pemutahiran data dan daftar pemilih. Pemilu-pemilu itu problemnya sama, ada. Kemudian verifikasi partai politik misalnya, verifikasi faktual itu juga ada problem di lapangan. Tahun 2024 itu juga kemungkinan akan muncul kembali. Kemudian proses penghitung dan rekapitulasi, itu juga persoalan klasik yang muncul di setiap pemilu, dan tahun 2024 kemungkinan juga akan terjadi kembali. Nah, keuntungannya saya kira Bu Pungki adalah karena itu sering kita hadapi, kita bisa menyusun manajemen risiko ya. Contoh misalnya pungut hitung di TPS yang sering ada problem itu, saya kira salah satu caranya adalah membangun klik istilahnya ya, kesamaan pemahaman antara KPPS, pengawas TPS, dan juga saksi partai politik termasuk pemantau. Ini saya kira bisa dibangun karena pertama untuk pemberi bintek ya, saksi partai politik itu kan juga dari Bawaslu, termasuk buku sakunya dari Bawaslu. Jadi potensi untuk membangun kesamaan paham di TPS itu terbuka lebar. Nah, kalau kemudian di TPS ini bisa kita rampungkan, ya, potensi pelanggarannya bisa kita minimalisir, itu nanti akan bisa lebih cepat prosesnya. Jadi kalau memang jam 7 sampai jam 1 itu proses pungut hitung bisa kita tempuh dengan smooth gitu ya, dengan lancar, tidak menjadi beban KPPS, itu nanti proses penghitungannya juga kira-kira sama. Saksi pengawas TPS sudah paham juga bagaimana proses penghitungan suara, bagaimana proses pengisian berita acara dan sertifikat, itu juga akan mengurangi tekanan pada KPPS karena semua sudah punya pemahaman yang sama. Itu kurang lebih beberapa contoh Ibu yang bisa kita antisipasi tahun 2024. Terima kasih Pak Fajar. Ini kan Bapak istilahnya pemain lama ya di dunia perpolitikan ya, sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ada kedekatan nggak Pak dengan partai politik tertentu? Kalau tertentu tidak, Bu Pungki. Kalau dengan semua dekat. Kedekatannya seperti apa? Ya, saya maknai dekat itu seperti perintahnya undang-undang adalah setara dan adil ya. Jadi kalau misalnya harus dekat 10 cm ya 10 cm semua, kalau 15 cm ya 15 cm semua. Tapi insya Allah dekat hanya tetap menjaga kemandirian sebagai penyelenggara pemilu. Gitu Bu Pungki. Ya, terima kasih. Bagaimana nanti Anda bisa membangun teamwork ya Pak ya? Karena kan yang dihadapi tantangannya juga lebih besar. Tetapi ketika masuk pertama kali itu adjustment juga gitu ya dengan kawan-kawan yang lain. Nah, bagaimana Bapak bisa melakukan adjustment tadi dengan cepat ya? Ini butuh waktu yang cepat. Ya, kalau di internal KPU Bu Pungki ya, misalnya saya terpilih begitu, dari 28 calon anggota KPU ini relatif seluruhnya saya tahu. Ada yang memang kenal dekat dan lama, ada juga yang saya kenal lah begitu ya. Jadi tidak ada problem terkait dengan bagaimana memposisikan diri kalau misalnya saya harus bekerjasama dengan salah satu dari 27 orang itu. Jadi tidak ada problem ketika harus bekerjasama dengan teman-teman ini.
Chemistry-nya nyambung berarti ya. Insya Allah nyambung. Dengan kawan-kawan semua. Oke. Pak Fajar, saya ingin tahu kalau nanti Bapak menjadi anggota KPU, ini kita melihat dari pilkada gitu ya, ada kasus-kasus atau konflik-konflik sosial yang terjadi. Nah, mungkin di Jawa Tengah kayaknya kita nggak ngelihat ya kali ya, seseru misalnya yang di Papua. Nah, ketika Anda menjadi anggota KPU RI, bagaimana Anda bisa mencegah terjadinya konflik-konflik seperti itu? Ya, terima kasih Bu Pungki. Jadi saya kira meskipun di Jawa Tengah relatif tenang gitu ya, Bu Pungki, bukan berarti kemudian perbedaan itu tidak ada. Yang kami tempuh selama ini adalah komunikasi, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama begitu ya, untuk membangun pemahaman yang sama, menjelaskan posisi KPU atau Bawaslu ketika saya di Bawaslu, kemudian juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat itu untuk terlibat di dalam proses kepemiluan, ya, terlibat secara aktif, berpartisipasi, dan juga berkoordinasi dengan organisasi-organisasi masyarakat. Saya kira pola-pola ini bisa juga digunakan di provinsi atau di tempat-tempat yang lain. Polanya sama, hanya mungkin nanti intensitasnya bisa berbeda, gayanya bisa berbeda, tapi polanya saya kira bisa sama. Gitu Bu Pungki. Berikan contoh konkret Pak, pengalaman Pak Fajar ketika harus berhadapan dengan politik uang dan politik identitas ya, SARA, hoax seperti itu. Di dalam pelaksanaan tugas ya, bukan ke saya pribadi ya. Karena saya pribadi insya Allah sudah selesai urusan itu ya. Jadi di Jawa Tengah seperti sampaikan Bu Pungki tadi memang tidak begitu menonjol ya Bu terkait dengan isu-isu SARA misalnya. Kalau hoax itu ada ya. Dan kami sudah membangun upaya untuk pencegahan, melibatkan rekan-rekan muda, kemudian teman-teman yang aktif di dunia cyber begitu, untuk mensosialisasikan bagaimana menggunakan sosial media secara tepat, termasuk meramaikan dunia sosial media dengan pesan-pesan yang baik. Di Bawaslu kami juga punya tim humas. Jadi saya kalau sering bergurau dengan teman-teman humas itu, saya menyebut tim buzzernya Bawaslu. Jadi tugas mereka itu setiap hari menyampaikan informasi ke masyarakat, menyebarluaskan gagasan-gagasan baik ke masyarakat melalui sosial media milik Bawaslu, dan juga memanfaatkan jejaring kami dengan rekan-rekan muda. Jadi Bawaslu itu punya kader pengawasan, ya, punya desa pengawasan, desa anti politik uang, itu semua kami minta membantu untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan baik. Untuk politik uang sendiri, Ibu dan Bapak, ini program tapi tidak khas Jawa Tengah saya kira ya, upaya untuk pencegahan misalnya seperti dalam bentuk patroli pengawasan, mengidentifikasi aktor-aktor atau tokoh-tokoh yang berpotensi misalnya melakukan politik uang, ya, itu kami lakukan khususnya pada saat hari tenang. Nah, kemudian kalau proses pencegahan ini tidak bisa dilakukan ya tetap standar dilakukan proses penegakan hukum dan ada yang sudah dibawa sampai ke pengadilan. Demikian Bu. Ya, terkait dengan pengadilan atau kasus atau apa macam-macam. Bapak pernah diperiksa di KPP? Pernah Bu. Nah, coba diceritakan kasus apa dan bagaimana keputusannya? Ya, terima kasih. Jadi kasusnya sebenarnya bukan di Bawaslu meskipun waktu saya sudah ketua Bawaslu. Jadi ada proses rekrutmen KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Ini khusus di KPU Kabupaten Sragen, yang bersangkutan kemudian tidak dinyatakan tidak lolos, mengajukan keberatan ke KPU, dan juga menyampaikan aduan ke Bawaslu Provinsi. Ya. Nah, pada waktu itu kami sudah melakukan rapat pleno dan menyimpulkan, karena yang bersangkutan sudah menyampaikan keberatan ke KPU, dan itu masih dalam proses rekrutmen, menurut hemat kami itu sudah melalui jalur yang benar. Artinya sudah masuk proses penyelesaian keberatan di KPU. Dan kami kemudian tidak menempuh proses berikutnya. Jadi sudah pas administrasi itu disampaikan langsung ke KPU. Tapi ternyata di KPU juga tidak ditindaklanjuti, sehingga kemudian kami diadukan ke DKPP. Waktu itu masukan DKPP adalah meskipun di dalam undang-undang tidak ada kalimat yang jelas menyebut proses rekrutmen KPU Kabupaten Kota itu menjadi wilayah pengawasan Bawaslu, tapi karena tidak ada lembaga lain Bawaslu harus masuk. Dan itu saya terima masukan dari DKPP, saya mendapatkan peringatan. Demikian Bu.
Terima kasih Pak Fajar. Sami-sami. Pak Ketua, saya cukup. Terima kasih. Begitu Pak Fajar tadi sebut Bawaslu Jawa Tengah itu aktif ya. Di medsos saya langsung buka Instagramnya. Instagramnya, ya saya tahu ini aktif, update, dan followernya jauh lebih banyak dari KPU Jawa Tengah. Bagus juga ini. Ya 10.000 sekian, Jawa Tengah 6 ribuan, KPU-nya 6 ribuan. Sebenarnya ada pertanyaan kedua sebetulnya karena ini. Lebih sibuk ngurus medsos atau ngurus pemilunya? Gitu. Ada tim sendiri Pak Ketua. Tapi nggak usah dijawab. Bu Endang akan nanya soalnya, silakan Bu. Enggak, sebenarnya sedikit aja. Tadi kan menyangkut ini ya, DKPP. Jadi malah sekarang mendapatkan kewenangan juga untuk mengawasi. Betul, Bu Endang. Iya. Padahal selama ini memang tidak ada ya, tidak karena ada non tahapan gitu. Bahwa itu kan non tahapan proses rekrutmen gitu ya, betul. proses rekrutmen. Oke, artinya Anda punya sikap bahwa itu sebenarnya menjadi ranah KPU dan dia sudah mengadu ke KPU. Oke. Masih terkait dengan ini, Mas. Saya ingin bertanya, dan ini yang menurut Anda nih kan, Anda kan ahli hukum, ya kan? Ini kaitannya karena Anda kan ada di Bawaslu dan juga pernah di KPU gitu. Terkait dengan peraturan KPU yang sudah mengatur ya mantan narapidana untuk pencalonan kepala daerah nih, Mas. Yang kemudian akhirnya ada rekomendasi Bawaslu. Itu dalam hal ini sikap Anda atau pendapat Anda seperti apa itu? Mungkin kan mesti Anda tahu lah mengikuti itu dinamikanya. Bu Endang, terima kasih. Pertama, saya tidak berani menyebut diri sebagai ahli hukum karena ada Pak Chandra dan Pak Paguna. Di sini ada Pak Prof. Edward juga. Tidak berani ya menjadi ahli hukum. Terkait dengan keberadaan calon kepala daerah yang mantan terpidana, saya mengacunya yang pertama selain peraturan KPU juga peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Di sana sebenarnya sudah disebutkan terpidana ini artinya dia bisa menjadi calon itu kalau sudah 5 tahun selesai menjalani pidana ya. Nah, pemahaman saya selesai menjalani pidana ya seluruh proses administrasinya sudah tuntas. Jadi posisi saya, pendapat hukum saya begitu, Bu Endang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Edi, Pak Palguna, Gus Rozin. Terima kasih Mas Fajar Subhi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, kalau saya lihat di sini tahun 2013 ya, itu selesai di KPU Jawa Tengah. Betul. Terus 2017 baru Bawaslu. Itu ada yang hilang ya Mas ya, tahun 2013 sampai 2017 itu kemana saja Mas? Waktu itu saya kembali menjadi advokat dan dan mengajar di Fakultas Hukum di perguruan tinggi swasta di Semarang. Tapi saya tidak luput juga dari kegiatan kepemiluan karena saya tetap menjadi konsultan hukumnya KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Itu Gus. Oke, ketika menjadi advokat, ini berarti advokat spesialis sengketa kepemiluan ya? Atau cukup banyak, jadi saya tidak membatasi, artinya perkara lain juga menangani, hanya memang cukup sering dipercaya teman-teman untuk hadir di sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oh, di MK ya Mas? Ya, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang cukup menarik ketika mengawal sengketa pemilu, tentu dengan tidak mengungkap apa yang tidak perlu diungkap. Terima kasih Pak Rozin. Jadi saya kira ketika posisi di KPU dan di Bawaslu ya, itu dua-duanya posisi yang menarik ya, dan saya mengambil penempatan diri yang sama, bahwa keberadaan saya sebagai konsultan KPU maupun sebagai KPU pertama adalah menampilkan fakta apa adanya. Termasuk ketika di Bawaslu memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, kami juga menghadirkan fakta itu ya apa adanya.
Dan pengalaman saya di KPU dan di Bawaslu ketika menyampaikan bimbingan teknis dan arahan juga ke KPU dan Bawaslu, saya menyampaikan bahwa sesungguhnya proses sengketa di Mahkamah Konstitusi itu bukan pada saat kita digugat atau ada yang mengajukan permohonan kepada kita, tapi sejak awal tahapan dimulai itu adalah persiapan untuk menghadapi gugatan dan sengketa. Karena KPU itu punya peluang untuk digugat di banyak tempat. Sehingga kemudian yang saya sampaikan adalah sejak awal kita harus berpikir semua tindakan kita, semua perbuatan kita itu harus rapi, prosedural, dan semua bukti itu disimpan. Bahkan bukan hanya dokumen resmi KPU atau Bawaslu yang saya minta disimpan, berita-berita terkait dengan pemilu pun saya minta di-clipping dan disimpan. Karena itu nanti membantu untuk mereview, mengingat kembali peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi secara jangka panjang, saya sudah sampaikan, persiapan kita adalah sengketa itu bukan ketika di MK, tapi kita susun sejak tahapan dimulai, begitu. Baik, berarti lebih banyak menjadi penasehat hukumnya KPU ya? Jadi, saya belum pernah menjadi pemohon, ya, jadi posisinya termohon, ya, mendampingi KPU. Posisi bertahan ya. Baik, mungkin ini ya yang kemudian menginspirasi menjadi Bawaslu ya tahun 2017 ya, pengalaman bersengketa di MK dan di tempat lain. Ya, salah satunya itu artinya bahwa saya merasa punya hal yang bisa saya berikan ketika di Bawaslu untuk membantu proses penegakan hukum melalui Bawaslu dan juga tetap bisa membantu rekan penyelenggara yang lain dalam hal ini KPU. Jadi tadi saya sampaikan posisi saya di Bawaslu adalah tidak kemudian harus menindak begitu, tapi yang pertama adalah melakukan pencegahan. Kalau ada potensi pelanggaran, saya lihat di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, saya memilih untuk menyampaikan terlebih dahulu saran perbaikan sebelum kemudian ada penindakan. Gitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Ini kan berarti pengalaman persengketaan kan cukup matang ya. Kenapa melamar di KPU pusat bukan di Bawaslu? Mas Fajar. Terima kasih, Pak. Jadi pertama memang pengalaman saya bersinggungan dengan pemilu itu adalah di teknis penyelenggaraan pemilu, yaitu menjadi KPPS. Jadi start saya penyelenggaraan pemilu ada KPPS. Sebelumnya saya adalah konsultan hukum KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang lebih familiar dengan tugas-tugas teknis kepemiluan. Dan kemudian setelah saya berada di Bawaslu, itu saya juga mencermati banyak kasus penanganan pelanggaran di Bawaslu yang sifatnya administratif. Nah, itu mungkin lebih 50% administratif yang kami tangani. Yang ini sebenarnya kalau kemudian di jajaran KPU mencermati sejak awal itu tidak perlu terjadi. Nah, bayangan saya kalau saya misalnya dipercaya di KPU, soal-soal semacam ini bisa dicegah, potensi-potensi pelanggaran administrasi itu bisa diminimalisir, sehingga kemudian rekan-rekan Bawaslu itu bisa berkonsentrasi ke urusan yang lain. Jadi tidak lagi mencermati apa yang dilakukan oleh KPU, tetapi lebih mencermati proses-proses penanganan pelanggaran pada kasus di luar KPU. Kira-kira begitu. Berarti niatnya meringankan tugas Bawaslu dari KPU begitu? Tugas Bawaslu dan KPU, karena bagi saya KPU dan Bawaslu yang kuat itu penting. Ya, padahal biasanya KPU dan Bawaslu saling lirik ya. Nah, itu yang harus dirubah. Ini harus dirubah, betul. Tapi ini tugasnya pengennya meringankan tugas Bawaslu dari KPU. Mantap, Mas. Saya kira itu dulu, Pak Ketua. Pak Batiar, ada? Silakan. Prof. Hamdi, Prof. Edi, Pak Palguda. Oh, ya. Yang ini? Nah, ini yang bentuk berapa jadi? Evaluasi segala pendekatan yang telah dilakukan, menerima masukan dan dieksekusi yang paling sesuai kebutuhan. Saya tidak kedengeran ya. Ya, yang nomor 4 itu betul, yang keempat itu. Evaluasi segala pendekatan yang sudah digunakan, menerima masukan-masukan dan dieksekusi, pilih yang paling
sesuai kebutuhan. Nah, dari katakanlah penerapan teknologi informasi yang sekarang ada, yang menurut Mas Fajar ini yang paling dibutuhkan untuk menjawab urgensi yang hal yang paling urgen itu yang mana, Pak? Untuk soal apa? Terima kasih Pak Palguna. Jadi saya kira di setiap tahapan itu dibutuhkan ya teknologi informasi dan semuanya penting gitu. Nah, yang paling urgen dulu, yang untuk berkaitan 2024 dulu. Ya, pertama saya kira yang sangat penting itu yang saya sebut tadi adalah di TPS ya. Jadi kalau misalnya penerapan teknologi di TPS yang ada hari ini Sirekap. Ya. Nah, Sirekap pada saat penerapan pilkada kemarin memang dari pengamatan kami sedikit tergesa-gesa di dalam penerapan ya, karena proses simulasi dan proses sosialisasi ke pihak-pihak yang terkait masih kurang. Kemudian nampaknya secara sistemik juga masih banyak yang harus diperbaharui sehingga tidak maksimal. Tetapi dari sisi konsep, kalau saya tidak keliru memahami itu sangat baik itu Pak Palguna, karena akan membantu proses-proses pengisian berita acara dan sertifikat. Kalau itu bisa dibantu dengan Sirekap, kemudian bisa dicetak dari Sirekap, akan sangat meringankan tugas-tugas teman-teman di TPS. Pertanyaan saya, mengapa Mas Fajar nggak memilih penyederhanaan tadi? Karena tadi saya terinspirasi sama Pak Iwan tadi itu. Mengapa enggak Mas Fajar enggak memilih penggunaan teknologi yang memungkinkan supaya tidak lebih banyak jatuh korban ketika menghitung di tingkat TPS itu? Sirekap itu salah satu teknologi saya kira Pak Palguna. Iya betul. Ya. Nah itu bisa menjangkau ke situ enggak itu? Maka kan tadi ada teknologi itu, tapi pada akhirnya banyak juga hal manual yang dikerjakan menulis dan ya. Ya itu salah. Bisa nggak secara teknologi itu pekerjaan manual tangan itu digantikan dengan teknologi itu? Kalau kemudian secara konsep selesai dan disimulasikan dengan baik, itu bisa membantu untuk tidak banyak lagi kerja-kerja manual karena bisa didapatkan dari Sirekap. Sirekap itu mengambil gambar dari plano, kemudian direkap, masuk ya ke dalam aplikasinya itu, dan kemudian bisa disampaikan langsung ke saksi-saksi tanpa kemudian harus mengisi ulang secara manual. Itu bisa sangat membantu. Tapi kemarin itu ada termasuk yang dipersoalkan juga ya, dalam sengketa itu kan, katanya itu bisa diakalin apa gitu kan? Ya, sementara ini posisinya masih alat bantu itu Pak. Iya, itulah yang artinya kalau itu bisa. Oke, yang itu selanjutnya yang di bawahnya nih, KPU dan Bawaslu telah memiliki berbagai aplikasi, nah, baik untuk kepentingan internal dan eksternal. Perlu dilakukan evaluasi. Identifikasi tantangan 2004 membuat manajemen risiko. Nah, saya lupa tadi rasanya ini belum terlalu dielaborasi mungkin karena waktunya 10 menit ya. 10 menit. Coba diterangkan dulu Mas, yang bagian ini. Ya, maksud saya begini Pak Palguna, karena dalam penyelenggaraan pemilu itu kan dibutuhkan kesinambungan juga. Kesinambungan tidak hanya dari sisi program kegiatan, tapi juga pemanfaatan teknologi informasi. Nah, maksud saya memposisikan diri, hari ini sudah cukup banyak teknologi informasi yang dibangun baik oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, itu kemudian yang harus dievaluasi pemanfaatannya. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan, ataukah masih membutuhkan perbaikan. Disesuaikan, diidentifikasi dengan tantangan tahun 2024. Nah, kemudian dari proses identifikasi ini bisa dibuat manajemen risikonya. Artinya begini Pak Palguna, bahkan sampai posisi kalau kemudian di tahun 2024 ternyata Sirekap ini, 2023 lah katakanlah ya, Sirekap ini masih belum bisa juga kita maksimalkan untuk alat bantu ya, mau tidak mau seperti yang disebutkan di undang-undang, tetap secara manual itu harus kita utamakan. Tetapi dengan beberapa pendekatan di TPS yang disebutkan tadi, misalnya membangun kesamaan pemahaman seluruh pihak yang terlibat di TPS supaya prosesnya berjalan dengan cepat. Ya, tidak ada lagi konflik atau tidak ada lagi perdebatan yang panjang di TPS. Begitu Pak Palguna. Itu yang paling susah sebenarnya kan. Nah jadi sekarang gini, kalau mengidentifikasi tantangan tahun 2024 itu kan hal-hal yang sudah jelas itu satu, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan. Tapi kemungkinan nanti akan ada bukan tumpang tindih sih, sebenarnya kayak ada tahapan yang bersamaan antara tahapan pemilu dengan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada gitu misalnya itu. Itu kan salah satu hal yang bisa diidentifikasi. Dari sekarang menurut Mas Fajar
masalah yang kira-kira sudah bisa dipetakan menghadapi pemilu 2024 yang ya jauh sih agak memang berlainan sih waktunya, tapi kan itu tadi ada kemungkinan ada waktu yang berjumbuhan itu. Iya. Itu apa Mas? Yang paling mendesak kira-kira harus di awal sudah bisa diketahui dan harus diselesaikan oleh KPU? Yang paling nampak di tahun 2023, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Palguna, adalah rekrutmen badan penyelenggara. Ini rekrutmen badan penyelenggara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Ini luar biasa nanti karena sebagian akan bertumpuk dengan proses verifikasi untuk partai politik, ada yang juga bertumpuk atau berhimpitan dengan proses pemutahiran data pemilih, bahkan ada juga yang berhimpitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Ya. Tetapi kita tidak bisa apa-apa karena undang-undangnya memang begitu bunyi-bunyiannya. Ini yang sejak awal harus sudah diantisipasi, dan tadi saya menawarkan tanpa mengurangi hak setiap orang untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena kebutuhan menurut saya yang memang itu urgent, keberadaan rekan-rekan penyelenggara yang hari ini masih memenuhi syarat dan masih bisa untuk terlibat kembali di dalam proses pemilu, itu menjadi diprioritaskan. Salah satunya itu cara untuk mengantisipasi kesulitan adanya proses transisi ini. Karena transisi tidak hanya pergantian pada saat hari H, Pak Palguna. 2 bulan sebelumnya sudah rekrutmen, ini perasaan sudah berdebar-debar KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Masih terpilih lagi atau tidak? Sementara mereka masih mengawal tahapan pemilu. Saya mau tanya itu, sebagai sarjana hukum, kira-kira tawarannya apa yang mau disampaikan, Mas? Kalau untuk mengatasi itu? Ya, kalau ada yang di tengah jalan toh? Ya. Nah, itu gimana? Tadi saya sampaikan Pak Palguna, konsep atau desain rekrutmen badan penyelenggara pada waktu yang lalu itu disesuaikan dengan akhir masa jabatan gubernur bupati wali kota. Belum desain pemilu serentak. Nah, ketika kita kemudian mendesain pemilu ini serentak, lupa untuk menata bahwa ada penyelenggara juga yang mestinya harus ditata. Yang berakhirnya tidak serentak. Makanya itu. Ini satu paket. Nah, itu hanya bisa intervensinya di undang-undang, karena undang-undang yang mengatur seperti itu, Pak Palguna, untuk memastikan ada transisi suatu ketika penyelenggara pemilu ini harus juga dipilih secara serentak. Kalau begitu Anda membayangkan akan ada perpu untuk itu enggak? Kalau mau jalan pintas ya begitu, Pak. Karena jalan lain apa yang tersedia? Tidak ada. Tidak ada, Pak Palguna. Kalau misalnya tiba-tiba masa jabatan orang sudah habis, kan itu materi undang-undang kan? Betul, materi undang-undang. Jalannya hanya perpu kan gitu kan? Hanya perpu atau merubah undang-undang. Betul, Pak Palguna. Ngurus Republik ini memang sulit, apa boleh buat. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Palguna. Ada lagi Bapak Ibu? Dari saya, sebelum Pak Hamdi, menjadi penyelenggara pemilu di Jawa ini sebetulnya relatif mudah ya, meskipun ya tidak mudah juga. Kayak saya dulu di Jakarta, teman-teman Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Tapi memang tantangan menjadi KPU pusat itu adalah ngurusi 514 kabupaten kota. Di antara mereka adalah daerah-daerah yang secara geografis itu menjadi problem atau tantangan tersendiri ya. Kawasan Indonesia Timur bukan saja masalah geografisnya, tetapi ada karakter di mana daerah-daerah itu sering terjadi dispute, sering terjadi masalah serius ya. Saya dulu mengidentifikasi tuh, tapi sekarang sudah mulai baik sih. Kalau sudah Papua, Maluku Utara, Mentawai, Nias, dulu tuh sering banget tuh zaman saya itu terjadi. Pak Palguna pasti sering tuh menerima perkara dari daerah-daerah ini ketika ada sengketa hasil pemilu maupun pilkada. Nah, ada nggak, kita kan sudah tahu sebetulnya daerah-daerah yang punya potensi, kayak di Bawaslu itu punya indeks kerawanan, sudah punya peta. Nah, kalau peta seperti ini bisa dimanfaatkan untuk memitigasi masalah ini dan membuat satu perencanaan yang lebih baik sehingga masalah-masalah itu nggak terjadi lagi di daerah-daerah itu. Nah, kira-kira gimana, Mas Fajar? Oke, terima kasih Pak Juri ya. Jadi kalau misalnya saya nanti dipercaya menjadi KPU, orang pertama yang saya temui Pak Juri nanti untuk minta nasihat bagaimana menghadapi, karena Pak Juri sudah punya pengalaman.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ketika menjawab pertanyaan Bu Ungki ya, secara cara saya kira hal-hal yang diterapkan di satu daerah termasuk di Jawa Tengah itu bisa digunakan di setiap tempat di Republik ini. Dan saya kira kita juga perlu berterima kasih dengan sosial media dan kemajuan teknologi karena sebenarnya isu-isu atau informasi terkait hal apapun pada hari ini itu bisa diakses ya, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi maksud saya perkembangan informasi dan pengetahuan itu relatif semakin lama semakin setara, meskipun tidak bisa kemudian 100% sama perkembangannya. Nah, yang saya maksudkan adalah pendekatan tadi, rekan-rekan KPU dan Bawaslu di kabupaten kota dan di provinsi masing-masing, saya kira juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi yang sama. Jadi misalnya saya di KPU RI begitu, tentu ketika merekrut KPU provinsi di kabupaten kota setempat itu mencari juga sosok-sosok yang memang paham betul dengan situasi wilayah setempat dan paham jejaring tokoh-tokoh di lokasi setempat. Itu salah satu cara yang paling mudah. Nah, kemudian yang berikutnya saya juga sepakat bahwa penggunaan indeks kerawanan ini penting. Bisa itu yang dibuat oleh KPU, Mendagri juga seingat saya ada, kemudian dari TNI Polri juga ada. Itu bisa menjadi basis ya di dalam melakukan manajemen risiko. Ini nanti menjadi perhatian khusus kepada KPU provinsi dan kabupaten setempat untuk memahami indeks kerawanan sudah disiapkan tadi. Dan kemudian menyusun langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk menghadapi dan meminimalisir supaya potensi ini tidak betul-betul terjadi. Saya kira begitu Pak Juri. Baik, terima kasih. Pak Bahtiar, silahkan. Cukup? Ya. Pak Subi, coba tadi tanya Pak Pal, tadi Pak Palaguna terakhir Pak Prof tadi, yang perpu-perpu itu, apa yang mau diperpukan? Ya, tadi diskusi terkait dengan rekrutmen badan penyelenggara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Pak Bahtiar. Ya. Proses rekrutmen teman-teman itu nanti terjadi pada saat tahapan pemilu tahun 2023, 2024, dan 2025. Nah, proses ini dalam bayangan saya, dan itu terjadi juga pada waktu yang lalu, akan cukup mengganggu. Jadi konsentrasi terpecah baik KPU RI maupun KPU Kabupaten Kota dan Provinsi yang seleksi. Karena ketentuan di Undang-Undang 7, proses rekrutmennya itu semuanya terpusat di KPU Republik Indonesia. Ini akan berpotensi memang luar biasa beban tambahan. Bagi rekan-rekan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang berproses, seprofesional mereka saya kira juga ada rasa tidak nyaman ya ketika menyelenggarakan tahapan sekaligus mereka sedang ikut proses rekrutmen. Bagi KPU RI itu juga menyita waktu yang sangat banyak melakukan proses rekrutmen yang berkali-kali itu, plus tidak hanya sekedar rekrutmen, ada potensi dalam setiap proses itu diadukan ke DKPP atau di lembaga peradilan yang lain. Jadi bisa jadi pada saat mengurusi tahapan pemilu, KPU RI juga disibukkan dengan proses rekrut dan dampak hukum pasca rekrutmen. Ini diatur di undang-undang Pak Bahtiar, jadi mau tidak mau ya harus dilakukan seperti itu. Ya paham. Makanya kan sama-sama kita baca undang-undang itu kan. Betul Pak Bahtiar. Dan saya juga paham undang-undang itu. Betul. Dan yang masalah bagi saya ketika solusinya perpu. Gitu. Ya. Itu yang masalah buat saya. Karena solusi lain itu juga ada. Solusi lain itu, dan ini sudah berkali kita bahas. Dan ini juga berkali-kali juga diajukan oleh kawan-kawan penyelenggara. Gitu. Dan berkali-kali juga kita tolak. Gitu. Jadi ketika Mas Subi belum jadi anggota KPU sudah mengajukan perpu, ya saya ini bagi saya juga masalah juga buat saya gitu loh. Jadi ini repot sendiri juga kita karena masih banyak cara untuk menyelesaikan itu. Cara lainnya yang kita itu adalah ya kan bisa juga dilakukan percepatan prosesnya. Cuma pelantikannya tetap sesuai dengan masa jabatan. Cuma proses rekrutmennya aja dia percepat. Itu kan solusi lain juga. Ya. Kenapa harus selalu perpu solusinya gitu? Izin Pak Bahtiar, iya. Mungkin saya menjelaskan. Jadi saya menyebut perpu tadi karena diskusi dengan Pak Yang kedua, Palguna. jadi sebentar gitu. Ya. Yang kedua, coba dibukakan kalau Anda punya bahan situ, coba tunjukkan saya pada tanggal mana berakhirnya dan irisan di tahap mana. Karena ini framing ini kalau begini bunyinya nih. Ya, mohon maaf Pak Bahtiar. Saya tidak bawa datanya Pak Bahtiar. Ya, mohon maaf. Saya ngerti. Saya sudah melakukan simulasi itu. Gitu. Simulasi
2024 baik untuk pemilunya maupun pilkadanya gitu. Makanya di titik mana Anda membuat simulasi sehingga membuat kesimpulan bahwa harus diperpukan, karena kalau tidak diperpukan akan terjadi kekosongan penyelenggara, kira-kira gitulah. Tidak, itu framing menurut saya. Mohon izin Pak Bakhtiar, mungkin saya bisa menjawab. Jadi dalam paparan saya tadi saya tidak menyebut soal Perpu ya. Itu diskusi muncul adalah kalau mau mendesain serentak proses rekrutmen itu tidak bisa karena undang-undang mengatur tidak seperti itu. Nah, solusi yang saya tawarkan tadi adalah dengan memberi ruang kesempatan lebih kepada jajaran KPU provinsi dan kabupaten kota yang masih memenuhi syarat untuk ikut kembali menjadi penyelenggara pemilu tanpa dimaknai bahwa ini adalah mengistimewakan. Tapi ini pilihan kebijakan rasional yang harus dilakukan dalam posisi tidak ada perubahan undang-undang. Jadi paparan yang pertama seperti itu Pak Bakhtiar. Terima kasih. Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Tinggal Pak Hamdi, silakan Pak Hamdi. Pak Fajar, terima kasih. Tadi sudah seru sekali. Jadi ini yang ringan-ringan saja. Ini juga Pak Fajar sudah 3 kali, jadi udah tahu juga. 2017 juga saya tanyakan juga. Jadi kalau kita andaikan Bapak terpilih begitu, ya, nanti kan ada 6 orang lagi yang juga mungkin layak lah dinominasikan. Jadi kami minta Bapak menominasikan lagi 6 nama lagi kira-kira gitu yang berhak, yang kira-kira layak menamping Bapak gitu. Ini hukumnya wajib apa sunnah ini? Ya, apa sunnah muakkad. Baik, Prof. Hamdi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan saya yang sedang ikut proses seleksi, sampaikan maaf saya karena saya dipaksa Prof. Hamdi ini. Jadi kalau mau disalahkan, salahkan Prof. Hamdi, jangan saya gitu ya. Pertama, saya minta menyebutkan nama itu Mbak Betty Idrus, ya. Kemudian Mbak Dahlia Umar, kemudian Mas Hasim Masari, kemudian Mas Agus Melas, kemudian Mas Raka Sandi, kemudian Mas Yulianto Sudrajat, dan yang tidak boleh dilupakan Prof, dicatat baik-baik Fajar Saka, Prof. Hamdi. Siap. Prof. Makasih Mas Fajar Saka. Sami-sami matur nuwun. Ya. Kalau Saka itu tempat saya gula Jawa itu loh, Saka itu di Minang gitu. Sang Saka merah putih. Saka gula Saka namanya itu. Ya. Ya, tapi Mas ini kan manis juga memang. Pas juga lah. Terima kasih, Prof. Saka itu kalau di kampung saya tembok. Berarti manis tapi bermuka tembok. Tunggal Soko tunggal. Oh, yang punya. Iya, Soko tunggal. Soko. Siap. Baik, terima kasih Mas Fajar atas presentasinya dan dialog dengan tim seleksi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.